Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sunna Allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Allah, mendapatkan rahmat, ridho dan ampunannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu terus berjalan, sementara umur kita sudah dijatah oleh Allah, berarti sudah mulai berkurang. Saya belum terlalu tua ketimbang yang tua, karena umur saya sudah jalan 72 tahun. Ketimbang Rasulullah saya lebih tua. Rasulullah dalam perjalanan hidupnya itu menghadapi berbagai macam masalah, tetapi Rasulullah itu usahanya, ikhtiarnya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah itu. Ikhtiarnya sempurna dan rapi, ya, tuntas, sungguh-sungguh, teliti. Itulah salah satu makna ayat yang saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 88. Allah nyatakan ciptaan Allah, perbuatan Allah betul-betul dilakukan oleh Allah dengan itqan, kokoh, sempurna, teliti, cermat, tuntas. Itu itqan. Sehingga ayat itu oleh Allah diakhiri dengan innahu khabirum bima ta'malun. Kata khabir bukan hanya mengetahui, cermat, teliti, tuntas, ikhtiarnya sempurna. Itu yang dicontohkan oleh Allah dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi masalah yang rumit pada waktu itu, karena Rasulullah sampai diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi hari ini tanggal 28 Hijriah, besok tanggal 29, lusa hari Selasa sudah masuk tahun 1448 Hijriah. Jadi Hijriah itu terkait dengan masalah tahun baru, itu terkait dengan masalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena waktu hijrahnya ini yang dijadikan nama untuk tahun baru Islam. Jadi ikhtiar yang paripurna yang dilakukan oleh Rasulullah kita sebut itqan. Allah disebut atqana, yutqinu itqan. Itu sangat disenangi ketika perbuatan Allah itu ditiru, kita contoh, kita amalkan dalam kehidupan. Rasulullah sebagai uswatun hasanah sudah mengamalkan, lalu kita tiru, kita ikuti, maka kita akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, Allah akan memberikan kesuksesan. Allah akan memberikan apa saja yang kita sukai. Rasulullah suatu ketika menegaskan melalui Aisyah, innallaha yuhibbu, Allah sangat senang, kata Rasulullah, idza amila ahadukum amalan, ketika seseorang itu berikhtiar melakukan suatu pekerjaan, ikhtiarnya sungguh-sungguh, usahanya sungguh-sungguh, ayyutqinahu, hendaklah perbuatannya itu itqon. Itqon itu kalau di dalam bahasa Arab dikatakan ad-diqqah, satu, teliti, cermat, at-tanzim, rapi, al-intiha, atam, tuntas, al-kamal, sempurna. Jadi bukan melakukan asal-asalan. Baca Al-Quran ada aturannya, cermat, mulai dari sejarahnya kita usahakan tahu sampai detail, cara membacanya, cara memahami ilmunya betul-betul dalam dan dilaksanakan. Sehingga Imam Asyuti membuat sebuah buku yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, sampai dijadikan nama karyanya. Itu meneladani Rasulullah dan mengamalkan surat An-Nahl ayat 88, biar kajian kita itu rapi, itqan, sempurna, tuntas. Ini perlu perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Tentu kita melihat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika orang yang berilmu menyampaikan, kita dengarkan baik-baik. Ada ilmu di bidang kedokteran, kita yang bukan dokter enggak usah sok tahu. Ada yang punya ilmu di bidang hukum, dengerin. Nah, kita yang enggak tahu jangan sok tahu. Ada yang ilmu di bidang ilmu tajwid, dengerin. Lalu ilmunya kita manfaatkan untuk kita amalkan. Salah satu contoh perjuangan Rasulullah, ketelitian Rasul dalam melakukan hijrah, pakai strategi, ikhtiarnya luar biasa, gak polos-polos begitu saja. Yang pertama, ini ada beberapa, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sabar mendengarkan. Yang sudah ngantuk boleh pulang, gak apa-apa, ini gak wajib. Tapi insyaallah mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah sudah diintai oleh orang-orang kafir untuk dibunuh, disuruh tidur di kasurnya Rasulullah. Rasulullah sembunyi-sembunyi keluar. Itu kan strategi. Rasulullah bukan takut mati, tapi itu ikhtiar. Usaha yang memang diperintah oleh Allah. Begitu pagi hari, orang kafir bingung. Dilihat, kok Muhammad sudah enggak ada. Yang ada siapa? Ali. Itu ikhtiar. Strategi yang diusahakan dari Rasulullah luar biasa. Melaksanakan aturan Allah. Jadi kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kamu tawakalnya sempurna, ikhtiarnya sempurna, la razaqakum, Allah akan memberikan rezeki yang paling indah.
memberikan kesuksesan yang luar biasa, sebagaimana Allah memberikan kepada seekor burung yang pagi hari terbang dengan perut kosong. Ini burung nih, kalau Pak burung kan bukan burung, punya akal. Sorenya pulang dengan perut kenyang, bahkan bisa kasih makan anak-anaknya. Itu ikhtiar, itu ikhtiar yang luar biasa. Yang kedua, rute perjalanan dari Mekah ke Madinah waktu hijrah, Nabi juga enggak polos-polos saja. Jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat pada waktu itu jalur utara. Lalu Rasulullah lewat jalur selatan, sepi, enggak disangka oleh orang kafir. Bahkan Rasulullah itu menyewa, bayar orang yang ahli di dalam perjalanan, yang tahu betul jalan selatan itu, disewa oleh Rasulullah. Disewa oleh Rasulullah. Siapa yang disewa? Non muslim untuk mengantarkan Rasulullah menempuh jalan selatan yang sepi. Rasulullah nggak tahu namanya, ini non muslim nih, tapi namanya Abdullah bin Uraiki. Disewa. Rasulullah menghormati keahliannya, menghormati tenaganya. Disewa oleh Rasulullah, sehingga orang kafir itu enggak menyangka itu ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak polos-polos begitu saja, pakai ilmu, pakai strategi, pakai duit. Itu perjuangan. Itu mesti dipahami. Itu kalau kita ingin meneladani salah satu hijrahnya Rasulullah. Orang yang berilmu dihormati. Saya katakan tadi, ada yang ahli di bidang kedokteran, dengerin. Kalau dokter kasih nasihat, dengerin. Ada yang ahli di bidang hukum, kalau ngomong dengerin, ikuti. Kita nggak usah sok tahu. Ada yang ahli di bidang agama, dengerin, pahami, nanti ikuti. Jangan kita sok tahu yang nggak tahu. Tentu Rasulullah perjuangannya. Dokter kalau dikasih nasihat sama dengan kiai ngasih nasihat, dengerin. Jadi kalau dokter ngasih nasihat nggak didengerin, nggak dihormati, ya nanti nggak dikasih tahu obatnya. Yang ketiga, apa Rasulullah puasa? Enggak. Manusia biasa di perjalanan jauh, perjalanan panjang, ada logistik. Siapa yang nganter 3 hari itu? Putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dia ngantarkan makanan tiap hari. Kemana? Ke Gosur selama 3 hari. Apa Asma terang-terangan? Enggak. Untuk kebaikan Rasulullah, untuk mendukung perjuangan, dia juga diam-diam membuat suasana tenang sehingga tidak dikata oleh orang kafir. Apa enggak ada usaha? Ada usaha supaya tidak dikata oleh orang kafir. Dia ada penggembala kambing, ya, yang nutup jejak kakinya. Tuh, jejak kakinya ditutup sehingga tidak gampang dilacak oleh orang
kafir. Ternyata usahanya itu rapi banget. Sampai yang antar logistiknya pun tidak ketahui, jejak kakinya pun tidak diketahui. Allahu Akbar, ini luar biasa. Jadi perjuangan itu pakai usaha, pakai ikhtiar, rapi, teliti. Nah, apa perjuangan itu sendirian? Tidak. Oleh karenanya Allah ajarkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 122 ada pembagian tugas. Kata Allah, ada yang pergi ke medan perang, ada yang ngajar agama, ada yang ngumpulin duit. Ada pembagian tugas yang jelas, sehingga nanti tidak rebutan kursi, karena tugasnya masing-masing sudah jelas. Jobnya tahu, ini bagian aku, ini bagian aku, harus aku selesaikan. Enggak semuanya ini urusan aku, semuanya urusan aku, repot nanti. Orang lain enggak kebagian. Rapi. Itu diatur, diatur, ada aturannya. Di masjid Pak Haji Purwo, Pak Hamid tugasnya apa? Bidang peribadatan. Jangan urus bangunan. Itu urusan Pak Agus. Begitu. Jadi Pak Amin sok tahu tentang bangunan, disuruh ngitung anggarannya, bingung dia. Sama dengan Pak Agus disuruh kajian tajwid, itu urusan Pak Purwo itu. Jadi pembagian tugasnya jelas. Demikian pula di kita ini ada kita perjuangan, ada masjid, ya, ada SD, ada TK. Ditiru perjuangan Rasulullah biar rapi semuanya. Yang enggak rapi ya dirapikan. Dirapikan. Ada ikhtiar sempurna. Dengarkan tenaga yang memang tahu tentang sesuatu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Kita belajar tawadhu, rendah hati. Oleh karenanya cari partner yang menyenangkan, partner yang akan membawa kita ke akhirat, partner yang akan menjadikan kita lebih tenang, nyaman, baik, tidak ada pelanggaran sesuai dengan aturan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah. Partnernya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalilu. Orang itu kebiasaannya tergantung agama sahabatnya. Agama sahabatnya kayak apa, akhlaknya kayak apa. Falyanzur, perhatikan, cermati, bukan asal teman. Sehingga ada pepatah Arab itu, ikhtar shadiqan shadiqan. Pilihlah teman yang jujur, yang ngajak kita ke surga, bukan asal teman. Pilihlah shadiq yang shadiqan. Shadiqun shadiqun, beda. Shadiqun teman, shadiqun jujur. Ikhtar shadiqan shadiqan. Pilih teman yang lurus, tegak, istiqomah, ada komitmen untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ada komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kan kita ini enggak serba bersih, Pak. Mesti ada usaha untuk mengadakan
perbaikan terus renovasi supaya lebih baik ke depan. Itu ajaran Rasulullah. Lalu Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah dan Abu Bakar sebagai partner untuk perjuangan menyenangkan, sama-sama menyenangkan. Suatu ketika di Gua Sur, sebelum masuk itu kan Abu Bakar masuk dulu. Masuk ke Gua Sur, diteliti mana ada lubang nih yang berbahaya, tutup tuh semuanya. Lubang-lubang yang berbahaya itu ditutup, takut ada ular. Kemungkinan yang akan merusak, kemungkinan yang akan membahayakan itu ditutup rapat. Itu Abu Bakar mengadakan inspeksi. Jadi nggak langsung masuk begitu aja. Nih lubangnya ular, tutup. Ini lubangnya tikus, tutup. Biar nanti Rasulullah aman, bersih. Itu perjuangan tuh. Lubang-lubang tikus tutup, lubang kala jengking tutup, lubang ular tutup. Baru Rasulullah kata Abu Bakar, ya Rasul silakan masuk. Tuh masukkan Rasulullah. Ternyata sudah berjuang mati-matian, alatnya kurang. Ada satu lubang yang nggak ditutup. Ada lubang yang nggak ditutup. Ditutuplah dengan kaki Abu Bakar. Ternyata di lubang itu ada ular. Tetapi nahan sakit, sementara Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar nangis tapi nggak keluar suara, menjaga supaya Rasulullah tidak bangun. Jatuhlah air mata di pelipis Rasulullah. Bangun Rasulullah. Sahabatku, engkau nangis. Bingung dia mau jawabnya, nangis takut gimana Rasulullah? Ya kamu nangis kata Rasulullah. Kenapa? Digigit ular ya Rasul, sudah bengkak. Sementara ada rasa takut ketemu orang kafir. Sahabat yang baik usaha untuk menenangkan. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu tenang saja, enggak usah sedih, enggak usah takut. Kita bersama Allah, kita dilindungi Allah. Orang kafir tidak masuk, karena Allah menciptakan sesuatu yang meyakinkan orang kafir. Di dalam gak ada orang, ada sarang laba-laba, ada burung yang bertelur. Itu pemberian Allah. Abu Bakar juga tenang. Nah sementara sakitnya gimana? Diobati oleh Rasulullah. Sakitnya diobati. Pengobatan itu juga ikhtiar. Ikhtiar lalu tawakal. Rasulullah berdoa, pakai ludahnya diusap, sembuh. Tapi kalau pakai ludahnya Pak Bro yang nggak sembuh. ini ludahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah juga nggak sombong. Doa minta sama Allah. Ini Rasulullah masih berdoa. Apalagi kita, Rasulullah masih berdoa, apalagi kita. Sombong kalau kita nggak berdoa, nggak mohon sama Allah. Kalau ada orang berdoa, ya diaminkan. Itu teman yang baik, menyenangkan, nggak bikin teman itu pusing, nggak.
Menyenangkan, ngajak surga. Kalau ada lubang tikus ditutup, ada lubang ular ditutup, sehingga kita enak. Ya Allah, itulah sedikit mengenai hijrahnya Rasulullah yang dilakukan dengan rapi, penuh ikhtiar, disertai dengan doa, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami. Engkau Maha Pengampun ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi